mana pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang atau barang. Jika dilihat dari sisi statusnya sebagai badan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan, pengangkut dapat dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, perusahaan pengangkutan kereta api, perusahaan pengangkutan jalan, perusahaan pengangkutan perairan, serta perusahaan pengangkutan udara. Kemudian ada pengangkut pada pengangkutan kereta api, yaitu wajib memiliki izin usaha dan izin operasional dari pemerintah. Badan usaha penyelenggara sarana perkereta-apian yang sudah ada hingga saat ini adalah badan usaha milik negara, yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero, sesuai dengan pasal 25 sampai 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Selanjutnya ada pengangkut pada pengangkutan jalan. Undang-undang yang baru yang mengatur tentang lalu lintas dan pengangkutan jalan yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selanjutnya ada pengangkut pada pengangkutan perairan, di mana pengangkutan di perairan terdiri atas pengangkutan laut, pengangkutan sungai, pengangkutan danau, serta pengangkutan penyeberangan. Ada pengangkut pada pengangkutan udara, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana kegiatan pengangkutan udara terdiri atas pengangkutan udara niaga dan pengangkutan udara bukan niaga. Selanjutnya ada penumpang, di mana penumpang adalah semua orang yang ada di kapal kecuali nahkoda sesuai dengan pasal 341 KUHD. Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini ia berhak untuk memperoleh jasa pengangkutan. Kemudian ada pengirim, di mana pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang dan atas dasar itu ia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada penerima, di mana penerima adalah pengirim yang dapat diketahui dari dokumen pengangkutan. Selain itu dari dokumen pengangkutan juga dapat diketahui bahwa penerima adalah pembeli atau importir. Jadi sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Penerima yang berstatus pembeli dapat berupa badan hukum, dapat juga berupa bukan badan hukum. Akan tetapi yang berstatus importir selalu badan hukum. Selanjutnya ada perusahaan penunjang pengangkutan. Pertama, perusahaan ekspedisi muatan. Perusahaan ekspedisi muatan dikenal dalam perjanjian pengangkutan barang dan digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau penerima barang. Perusahaan ekspedisi berfungsi sebagai wakil dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim atau penerima. Hal ini diatur dalam pasal 86-90 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk pengangkutan kereta api dan perairan. Perusahaan ekspedisi muatan selain bertanggung jawab untuk mengangkut barang muatan harus menanggung segala kerusakan yang ditimbulkan. Selanjutnya, agen perjalanan. Perusahaan agen perjalanan ini dikenal dalam perjanjian pengangkutan penumpang. Agen perjalanan digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan erat dengan pengangkut, yaitu perusahaan pengangkutan penumpang. Agen perjalanan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta api, kendaraan umum, kapal, ataupun pesawat. Dilihat dari perjanjiannya dengan pengangkut, agen perjalanan adalah pihak dalam perjanjian pemberi kuasa yang mengikatkan diri untuk membayar imbalan jasa kepada agen perjalanan atas jasanya itu. Agen pelayaran. Untuk menunjang usaha atau kegiatan pengangkutan dan perairan dapat diselenggarakan perusahaan penunjang pengangkutan di perairan antara lain yang dikenal dengan agen pelayaran. PP nomor 82 tahun 1999 menyebutkan perusahaan jasa pengurusan transportasi. Agen pengangkutan pelayaran digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengangkut sebagai perusahaan pelayaran. Perusahaan bongkar muat. Perusahaan bongkar muat adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan muat bongkar barang dari dan ke kapal. Perusahaan muat bongkar adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang jasa pemuatan barang ke kapal berstatus badan hukum, baik BUMN maupun perseroan terbatas. Walaupun kegiatan bongkar muat di pelabuhan hanya dilakukan oleh badan hukum khusus muat bongkar, namun dalam praktik di lapangan terdapat fasilitator seperti PT Pelni untuk melakukan kegiatan bongkar muat melalui unitnya, yang dulu disebut Unit Usaha Terminal dan sekarang bernama Multi Terminal Indonesia.
menjelaskan mengenai status subjek hukum pengangkutan. Yang pertama itu ada pengangkut, yaitu pihak yang menyelenggarakan pengangkutan penumpang atau barang. Jasa pengangkutan itu ada 4. Yang pertama ada perusahaan pengangkutan kereta api, perusahaan pengangkutan jalan, perusahaan pengangkutan udara, dan perusahaan pengangkutan perairan. Pengangkut berstatus hukum bisa berbadan hukum, contohnya PT Garuda Indonesia, dan bisa perseorangan, dan bisa juga persekutuan tidak berbadan hukum. Yang kedua itu ada penumpang, yaitu pihak yang berhak mendapatkan pelayanan penumpang dan berkewajiban membayar tarif atau ongkos yang telah ditentukan. Penumpang ini mempunyai 2 status, yaitu bisa menjadi subjek dan bisa menjadi objek. Dia dikatakan subjek karena dia adalah pihak dalam suatu perjanjian. Dia bisa dikatakan objek karena ia adalah muatan yang diangkut. Dan penumpang ini berstatus hukum sebagai perseorangan. Yang ketiga itu ada pengirim. Pengirim mengikatkan diri untuk membayar ke pengangkut dan berhak mendapatkan pelayanan pengangkutan dari si pengangkut, dan berstatus hukum perseorangan atau perusahaan. Yang terakhir itu ada penerima. Pengirim dan penerima ini adalah subjek yang berbeda, tapi ada kalanya si pengirim ini bisa menjadi penerima barang yang diangkut di tempat tujuan, dan dia juga berstatus hukum perseorangan atau perusahaan. Saya akan menjelaskan bagian 1 yang D tentang undang-undang pada pengangkutan bagian kereta api, darat, laut, dan udara. Yang pertama, pengangkutan pada pengangkutan kereta api. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 65, diundangkan pada tanggal 25 April 2007. Pengangkut adalah penyelenggara sarana perkeretaapian, yaitu badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum. Wajib memiliki izin usaha dan izin operasi pemerintah. Dalam hal tidak ada badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum, pemerintah atau pemerintah daerah menyelenggarakan sarana perkeretaapian, dan serta badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian yang sudah ada hingga saat ini, di mana badan usaha milik negara, yaitu PT Kereta Api Indonesia. Pasal 25 ayat 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Baru PT Kereta Api Indonesia menyelenggarakan pengangkutan penumpang dengan cara yang pertama, mengutamakan keselamatan dan keamanan penumpang. Yang B, mengutamakan pelayanan kepentingan umum. Yang C, menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan. Yang D, mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif pengangkutan pada masyarakat. Yang E, mematuhi jadwal keberangkatan kereta api. Baru ada pengangkutan pada pengangkutan jalan. Itu undang-undang baru yang mengatur tentang lalu lintas dan pengangkutan jalan yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 96 yang diundangkan pada 22 Juni 2019. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 menentukan bahwa pengangkutan adalah perpindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan di ruang pengangkutan jalan. Baru yang ketiga ada pengangkutan pada perairan, yaitu pengangkutan pada perairan adalah kegiatan mengangkut atau memindahkan barang atau barang menggunakan kapal, sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Pengangkutan laut terdiri dari atas pengangkutan laut dalam negeri, pengangkutan luar negeri, pengangkutan laut khusus, dan pengangkutan laut pelayaran, pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Yang terakhir adalah pengangkutan udara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Lembaran Negara Nomor 2009 Nomor 1. Diundangkan pada tanggal 12 Januari 2019. Menurut ketentuan undang-undang ini, kegiatan pengangkutan udara terdiri atas pengangkutan udara niaga dan pengangkutan udara non-niaga. Pengangkutan niaga yang dimaksud adalah pengangkutan udara niaga yang dalam negeri dan pengangkutan niaga luar negeri. Objek hukum pengangkutan. Alat pengangkutan. Pengangkutan adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan pengangkutan, memiliki alat pengangkut sendiri atau menggunakan alat pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa. Yang pertama ada stasiun dan kereta api. Menurut kegunaannya, kereta api digolongkan menjadi 2, yaitu kereta untuk mengangkut orang dan gerbong untuk mengangkut barang.
Yang kedua ada terminal dan kendaraan umum. Terminal sendiri adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang atau orang, serta perpindahan moda pengangkutan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kendaraan umum sendiri adalah sarana pengangkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Yang ketiga ada pelabuhan dan kapal niaga. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1957 tentang izin pelayaran mempertegas pengertian kapal niaga. Dalam peraturan ini, kapal laut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kapal laut biasa dan kapal niaga. Yang keempat ada bandar udara dan pesawat udara. Selanjutnya ada barang muatan, yaitu barang yang sah dan dilindungi undang-undang, dimuat dalam alat pengangkut yang sesuai dengan atau tidak dilarang undang-undang, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Selanjutnya, penumpang adalah semua orang yang ada di kapal, kecuali nakoda, pasal 341 KUHD. Ada biaya pengangkutan, kereta api diatur dalam Undang-Undang Perkeretaapian, kendaraan umum diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kapal niaga diatur dalam Undang-Undang Pelayaran, dan pesawat udara domestik diatur dalam Undang-Undang Penerbangan. Dokumen pengangkutan, kereta api terdiri atas karcis penumpang untuk pengangkutan penumpang dan surat pengangkutan barang untuk pengangkutan barang. Dokumen pengangkutan jalan ada dokumen pengangkutan orang meliputi tiket penumpang umum pengangkutan dalam trayek. Yang ketiga ada dokumen pengangkutan perairan dengan kapal terdiri dari karcis penumpang dan dokumen muatan yang diatur dalam KUHD Indonesia. Yang keempat ada dokumen pengangkutan udara dengan pesawat udara terdiri atas tiket penumpang, tiket bagasi, dan surat muatan udara.